Halo, selamat siang. Selamat jumpa lagi dengan saya di channel Putra 12. Baiklah teman-teman, sebelum saya membagikan sedikit pengalaman bagi para teman-teman semua yang hobi beternak, dan khususnya buat peternak yang awam, yang pemula. Kali ini saya akan membagikan ilmu kepada teman-teman supaya teman-teman bisa mengerti sebelum mulai beternak, teman-teman. Tapi tolong sebelumnya, sebelum menonton video ini, tolong tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Dan terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Mudah-mudahan dalam info kesempatan siang ini dapat diambil manfaatnya buat kita semua. Baiklah teman-teman, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga untuk kali ini saya pribadi bisa berjumpa dan berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semua dalam satu hobi peternak, juga dalam beternak, selalu mendapat kesuksesan apa yang diidam-idamkan. Baiklah, untuk kali ini saya akan mengulas tentang kenapa DOC waktu menetas itu ada kakinya yang bengkok. Baiklah, jangan kemana-mana, saksikan terus ya. Nanti saya beri solusinya, cara mengatasinya, dan cara membolak-balikan telur supaya DOC lahir normal, tidak cacat. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan bersama-sama tentang problem mengatasi masalah ayam DOC yang baru menetas lahir cacat kakinya ya. Kita ketahui dulu penyebabnya. Penyebabnya adalah jika kalian menetaskan dalam inkubator atau mesin tetas, itu kurang memperhatikan cara membolak-balikan. Yang kita bahas ini masalah yang penetasan di inkubator ya, inkubator seperti ini, mesin tetas. Untuk yang di induknya saya tidak bahas karena itu modelnya sistem alami ya. Ini buatan saya, mesin kapasitas 50 butir. Saya pakai mesin ini kurang lebih sudah 3 tahun dan sudah berhasil 99% menetas bartil. Baiklah teman-teman, yang pertama kita membalikan telur. Itu caranya setiap peternak itu kan beda-beda ya. Setiap peternak cara membolak-balikan telur itu berbeda. Ini versi saya teman-teman. Supaya telur yang di bawah lampu ini bisa berputar, jangan selalu di bawah lampu terus. Kita caranya begini. Kita ambil yang sini ya,
kita ambil dan pindah ke sini. Ini nanti kan ke sana keputar ya. Nah, ke sana. Sana terus. Nanti kan yang di telur yang di bawah lampu ini bisa terus berputar. Berputar. Enggak menetap di bawah telur ini. Ini penyebabnya jika telur yang berada di bawah lampu itu, pengalaman saya, itu yang membuat DOC lahir dalam keadaan cacat, kakinya bengkok. Ini pengalaman saya dan sudah terbukti, dan saya sudah membuktikan ya. Begini caranya. Kadang-kadang kan ada yang begini terus, tapi aku kurang suka yang seperti ini. Yang seperti ini itu kan dalam partai yang besar ya. Ini kan skala kecil, kan waktunya juga nggak lama lah balik, paling 50 telur kan nggak lama, kecuali ada ratusan telur pakai ini atau pakai yang otomatis. Ini sifatnya yang manual ya. Kita membalikan 4 kali sehari semalam ya. Pagi jam 7, siang jam 1, sore jam 5, malam jam 11. Itu yang saya lakukan, rutinitas seperti itu, dan hasilnya memuaskan dan bisa dibuktikan. Jika teman-teman kurang percaya, ini telur diamkan saja di sini, cuma dibolak-balik di sini saja, itu hasilnya tetap DOC-nya akan cacat. Ini telur itik yang jumlahnya sekitar 40 sama entok. Dan untuk kelembabannya saya atur di angka 50 dan sampai 60 teman-teman. Itu untuk kelembaban airnya. Dan untuk suhu ruangan itu di angka 39 derajat Celcius teman-teman. Paling bawah 36 derajat Celcius. Jadi di antara 36 sampai 39 teman-teman, saya memakai sistem yang seperti ini. Dan sensor ini untuk memutus arus listrik ya. Ini sudah saya setel. Dan cara meletakkan sensor ini juga harus tepat di tengah-tengah dan di atas telur teman-teman. Jangan di sono, jangan di atas. Yang benar ini di atas telur ya. Yang kita ukurkan telurnya, bukan ininya, bukan ruangannya ya. Panas yang diterima oleh udara, panas yang diterima oleh telur ya. Tepatnya di sini. Kalau untuk hygrometer ini juga meletakkannya harus benar. Jangan di pojok sana, jangan di pojok sini, jangan di sini. Yang saya lakukan ini di atas sini teman-teman, di permukaan air yang ada nampannya ini. Di bawah kan ada airnya ini, di atas nampan. Posisi kelembaban dan sudah saya atur di angka 50 derajat Celcius dan sampai 60 derajat Celcius. Jika masih kurang dari 50, bisa teman-teman tambahkan air yang ada di nampan ini teman-teman. Dan jika kebanyakan, kita ambil airnya, jangan terlalu banyak ya, secukupnya. Dan sebelum kita masukkan telur juga disetting dulu ya teman-teman, minimal 24 jam kondisi mesin tetas bisa stabil apa belum. Nah hanya itu. Dan untuk jarak lampu ini sekitar 15 cm teman-teman ya. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat.
Nah, ini kemarin, ini mungkin kalau belum jelas nanti bisa komen ya di channel saya, mau bertanya. Ini pengalaman karena sudah terbukti. Mungkin hanya itu masalah cara-cara membalik telur. Jadi kita harus berputar sini ya, berputar terus. Jangan sampai ini diam di bawah lampu terus ya, sampai berputar lah, pokoknya ganti tempat itu. Untuk jenis DOC yang cacat, alhamdulillah untuk penetasan yang ini alhamdulillah sehat semua. Ini kemarin netesin 10 butir telur, fertil 9 teman-teman, tapi kakinya ada yang cacat satu, entah karena keteledoran saya bagaimana ya, karena kurang, kadang-kadang telur itu berputarnya kurang pas ya. Nah, ini kadang-kadang kaki ada yang lahir bengkok, pasti ada, setiap peternak pasti menemuinya. Setiap peternak yang menetaskan di inkubator pasti menemui dan pernah mengalaminya. Dan ini punyaku juga satu, ada yang bengkok, tapi sudah saya atasi. Dan caranya gampang teman-teman. Kita ambil plester. Ini yang sudah saya gip ya, istilahnya gip. Ini minimal 2 hari. Kalau sudah terlalu dewasa nggak mungkin bisa kembali lurus lagi, bisa balik lurus lagi. 2 hari kita rawat pasti sembuh. Ini yang bengkok, yang nggak bisa berdiri sama sekali, sekarang sudah bisa berdiri itu. Nah, ini cuma pakai plater ini alatnya teman-teman, gunting dan sedikit gardus apa seng itu ya, gardus apa yang tipis. Maaf tadi salah ngomong, bukan seng ya. Nah gini, kita gunting seperti ini teman-teman, seperti bentuk kaki ayam tapi yang kecil ya. Nah ini sebagai contoh teman-teman, ini kan nggak ada yang bengkok sih, sudah ya, lahirnya normal semua. Pernah saya kejadian seperti itu ya, mutarnya cuma dibolak-balik nggak berputar, akhirnya kakinya pada bengkok. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang bengkok ke sini ya, kayak gini lah. Ini kita ini diletakkan di bawahnya ini. Nah kayak gini. Ini sebagai contoh teman-teman. Nah lalu kita plester dengan ini teman-teman, di atasnya ya, kita guntingkan plester sedikit, nanti kita balut ke sini. Ini ya hasilnya seperti ini teman-teman. Ini ada satu punyaku yang kemarin kakinya bengkok, jadi hasilnya seperti ini teman. Nah, ini dua-duanya bengkok semua, nggak bisa berdiri sama sekali. Sekarang alhamdulillah baru 1 hari ini sudah bisa jalan. Ini 100% sembuh ya, bisa jalan. Dan kalau untuk DOC yang baru lahir itu jangan terlalu lama di mesin tetas ya teman-teman. Jika sudah kering, kita ambil aja, ditempatkan box seperti ini. Ini box masa brooding ya. Itu kalau terlalu lama di mesin
penetas. Terlalu panas ya, bisa mati teman-teman, bisa mati karena udaranya sangat panas. Kalau untuk ruangan seperti ini kita cuma butuh suhu udara kisaran 36 atau 35 sudah cukup. Yang penting ayam tidak, DOC tidak kedinginan teman-teman. Ini sehat semua, baru netes semalam ini. Ini sudah belum ada sehari sudah bisa jalan ini teman-teman. Tadi nggak bisa jalan ini. Ini udah bisa jalan tuh ya. Insya Allah sembuh ini, alhamdulillah cuma satu. Dan untuk makanannya saya pakai pur pabrikan ya, ini nomornya 511. Dan kita tumbuk dulu ya biar halus, karena DOC kan untuk menelan yang besar-besar itu belum kelar, belum mampu ya. Kita tumbuk sedikit untuk pertama ya, nanti kalau udah seminggu sih biasanya nggak perlu ditumbuk lagi. Dan untuk masalah minumannya saya cuma pakai Vitagik, itu pun nggak saya gunakan ininya teman-teman, karena kejadian kemarin waktu di periode sebelumnya ini itik saya masuk ke sini terus meninggal teman-teman, nggak bisa ngangkat badannya, masuk di sela-sela minuman ini dan meninggal 2. Jadi ini pengalaman juga. Kalau ada yang ininya yang kecil teman-teman, itu yang kecil kan ada, ini kan terlalu nanggung lah, untuk ayam kecil nanggung ini. Jadi saya lepas seperti ini saja, kan minumnya belum banyak juga. Kita campurkan Vitagik sedikit, dan tiap hari ini harus diganti teman-teman, jangan sampai terlalu lama ya, karena Vitagik kalau terlalu lama itu kan bau membusuk, bukannya mengobati malah bikin masalah ayam nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bagikan kepada teman-teman. Ilmu emang sangat berharga teman-teman, karena keberhasilan itu awalnya dari kegagalan teman-teman. Dan jangan sampai menyerah, jangan sampai frustasi teman-teman. Kita selalu selidiki, kita selalu awasi dan pelajari dari awal sampai siap panen teman-teman. Kalau saya jualnya ini kan indukan saya, DOC saya ini silangan teman-teman, ayam Jawa sama pejantannya Bangkok. Itu posturnya lumayan besar teman-teman, 3,5 bulan sudah bisa dijual. Saya jualnya ke restoran, dan kadang-kadang juga ada pembeli yang datang, dan ada juga pembeli yang mau minta DOC-an yang baru lahir. Jika ada saya layani, tapi jika tidak ada saya mohon maaf, karena ternak saya itu masih tahap kecil-kecilan teman-teman, tahap rumahan. Bisa melayani tapi sekitar 25 sampai 50, belum nyampe ratusan teman-teman. Karena pun indukan saya juga masih sedikit, cuma 12 ekor. Awalnya cuma 1 ekor teman-teman. Kita terus bangun, rintis terus, kurang lebih selama 3 tahun teman-teman. Sekarang sudah bisa berjalan ya. Kalau untuk itik itu emang sengaja saya tetaskan, tidak ada peminat yang minta. Jika tidak ditetaskan saya jual. Kalau di daerah saya per butirnya itu 2.000, bisa buat beli makanan teman-teman untuk untuk ternak yang lain, istilahnya menyopang ya.
menopang ini kan perlu makanan yang pabrikan itu harus beli, dan katul juga beli. Kalau untuk makan racikannya itu sudah saya upload di video sebelumnya teman-teman. Dan untuk jenis penghilang bau kandang, saya tetap menggunakan M4 teman-teman, yang sudah saya buktikan dan aman dari bau kandang, dan lalat pun pada kabur ya, ada kan, nggak terlalu banyak. Musir lalat itu M4 teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam usaha peternak ayam rumahan, dan semoga dalam beternak teman-teman selalu sukses dan selalu semangat teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir nonton di channel saya, dan sudah subscribe, sudah like, dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.